Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi dengan saya Ilham Herdiansyah Fajar yang akan menemani mata kuliah Anda, yaitu mata kuliah Kita Tercinta Pancasila. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah berita yang lumayan hangat di kejadian Polsut kemarin. Sebuah isu penting yang menyentuh kehidupan kampus kita tercinta, yaitu Universitas Jenderal Sudirman. Sebuah laporan menyatakan adanya tindakan rasisme yang diduga terjadi antara mahasiswa dari Fakultas Teknik dan juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tindakan seperti ini jelas mencoreng semangat kebersamaan yang dijunjung tinggi oleh lingkungan kampus kita tercinta. Perbedaan latar belakang keilmuan seharusnya menjadi kekayaan, bukan malah alasan untuk merendahkan atau saling menyinggung dan juga menyalahkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa isu rasisme ini telah memunculkan keresahan, terutama di kalangan mahasiswa fisik. Banyak yang merasa bahwa tindakan seperti ini sangatlah tidak pantas, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai toleransi yang seharusnya menjadi pedoman kehidupan kampus kita. Dari kasus ini saya akan menghubungi reporter saya yang berada di lapangan TKP. Halo, sebagai saudara Nabila, apakah sudah terdengar suara saya? Baik, terima kasih Ilham. Kali ini dengan saya Nabila. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, karena kamu telah di TKP, apakah bisa langsung berbicara dengan yang bersangkutan? Iya betul, saat ini saya sudah di TKP dan kebetulan yang bersangkutan sudah sampai dulu nih. Sepertinya sangat semangat ya. Boleh nih untuk mengambil dulu. Oke, perkenalkan aku Aulia dari Fakultas Teknik. Aku Wisnu dari Fakultas Fisip. Nah, Aul dan Wisnu, gimana nih terkait kasus yang baru-baru ini kayaknya sempat ramai ya dibicarain di kalangan mahasiswa Unsur. Gimana sih detail kasus tersebut? Oke, sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Berkaitan dengan isu yang terjadi hari ini, kami pihak Militer Teknik ingin menjelaskan kronologi yang dimulai pada saat Mensesnek Final Korsu 2024 ini. Nah, pada waktu itu Fakultas Teknik bertanding dengan FISIP. Nah, di saat babak 2 terdapat oknum yang melakukan tindakan yang menurut saya kurang pantas dilakukan oleh seorang mahasiswa, yaitu tindakan rasisme terhadap mahasiswa dari Fakultas FISIP, dan itu tuh dilakukan oleh salah satu mahasiswa dari Fakultas Teknik. Nah, yang dilakukan tersebut kayak waktu pemain FISIP itu bermain, salah satu mahasiswa Fakultas Teknik kayak mengucapkan "Mas pulang sana" dengan menggunakan logat daerah yang dilakukan. Nah, terus hal tersebut memancing amarah tuh dari Fakultas Fisip, Kami telah melakukan beberapa kali mediasi juga dengan Fakultas Fisip. Yang pertama, mediasi dengan pihak Fisip dan panitia antara supporter dengan supporter tersebut maupun oknum. Dan juga kampanye juga ada gitu. Nah, terus kami meminta maaf juga yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Fisip atas kesalahan oknum kami, dan kami sangat mengecam seluruh tindakan rasisme yang ada. Maka dari itu kami akan menindak dengan tegas pelaku rasisme. Nah, dengan kejadian ini, pihak internal kita akan berbenah dan melakukan evaluasi juga, Mbak, sehingga tidak terjadi lagi tindakan yang serupa. Karena hal itu tuh sangat tidak pantas terjadi di kalangan, apalagi di kalangan mahasiswa. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Aul atas penjelasannya. Jadi dari penjelasan Aul tadi kita tuh jadi tahu gimana sih kasus tersebut terjadi. Nah, tadi kan udah dari Aul nih, Fakultas Teknik. Kita lanjut ke Wisnu nih ya, Fakultas Fisip. Karena kan kamu kan yang merasakan langsung kan atas rasisme tersebut. Jadi kayak sempat apa tadi kayak dikatain pace gitu kan? Iya, itu sebenarnya jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Nah, Wisnu,
aku tuh mau tanya dari perspektif anak fisip, menurut kalian tuh bentuk toleransi yang sesuai dengan Pancasila. Nah, terus alasan kenapa rasisme itu malah terjadi tuh kenapa sih? Terus menurut kamu juga peran pemerintah gimana dalam mengatasi hal tersebut? Boleh dijelasin ya, menurut kamu gimana? Menurut saya, bentuk toleransi yang sesuai dengan Pancasila itu tidak melakukan kriminalisasi terhadap orang lain berdasarkan suku, ras, maupun agama, dan mendukung kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, menghindari ujaran kebencian, membangun dialog pemahaman. Dan alasan rasisme yang masih terjadi di lingkungan kampus Universitas Jenderal Sudirman ini kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila, pengaruh prasangka negatif akibat pengaruh lingkungan, dan kurangnya sosialisasi yang menekan pentingnya toleransi dan media sosial yang seringkali memicu perpecahan. Dan bentuk peran pada pemerintah itu, pemerintah selalu memiliki peran penting dalam merumuskan kamus Universitas Jenderal Sudirman ini kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila, pengaruh prasangka negatif akibat pengaruh lingkungan, dan kurangnya sosialisasi yang menekan pentingnya toleransi dan media sosial yang seringkali memicu perpecahan. Dan bentuk peran pada pemerintah itu, pemerintah selalu memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang mendukung kesetaraan dan anti diskriminasi. Pemerintahan harus memastikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan rasisme, program pendidikan dan kampanye publik mengenai toleransi, dan pengalaman Pancasila juga perlu ditingkatkan. Kemudian masyarakat perlu berperan aktif dalam membangun budaya toleransi. Orang-orang mendidik bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada anak-anak. Masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan konten bernuansa rasisme atau diskriminasi. Mungkin cukup dari saya, dari Fakultas Fisip. Oke, terima kasih Alex atas penjelasannya. Nah, jadi alasan kita tuh undang maksudnya kayak dari semua fakultas, dua fakultas ini tuh adalah apa? Agar kita tahu nih detail kasusnya seperti apa dan kita tahu perspektif masing-masing fakultas tersebut. Nah, mungkin sekian aja ya dari kami. Oke, saya kembalikan lagi kepada Ilham. Dan itulah kabar berita hari ini, penuh makna. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua. Rasisme hilang, toleransi menggema, unsur bersatu dalam harmoni bersama. Saya Ilham Heriansyah Fajar, pamit undur diri. Tetaplah menjaga persatuan ini. Sekian kabar berita kali ini dari TV2 melaporkan. Sampai jumpa kembali. Anjing. Jadi aku kali ini kesini.